Baik lagi sama aku di acara wawancara anak negeri satu sekolah. Jadi hari ini aku bakal wawancara Kak Yosi Mokalu, itu ketua di Siberkreasi Indonesia, salah satu anggota Project Pop yang lucu. Dulu aku suka banget nonton Project Pop. Ada yang bergabung nih, namanya Rizka Kina. Kak Yosi belum bergabung ya, jadi kita tunggu dulu Kak Yosinya. Jadi judul harga viral dan moral. Jadi kita bakal membahas tentang viral dan moral ini karena sekarang kan lagi musim pandemi ya, dan apa-apa tuh pasti lewat online. Kayak siaran kali ini juga lewat IG live online kayak gitu kan, jadi nggak bisa langsung ketemu. Nah, Kak Yosi Mokalu bergabung, yeay. Hai Kak Yosi. Hai, Hai. sore. Selamat sore juga. Kenalin ke aku Vita. Iya, aku host di wawancara anak negeri satu sekolah ini. Kak Yosi apa kabar? Oke, baik. Baik. Apa kabar semuanya yang bergabung di sini? Iya, baik juga ya. Banyak yang bergabung di sini. Iya, banyak, lumayan 2 orang. Jadi Kak, hari ini aku bakal wawancarain kakak nih. Kakak kan lagi masa pandemi kayak gini kan, semua apa-apa itu serba online, serba internet kayak gitu kan. Aku mau nanya sama Kak, menurut Kakak sendiri gimana sih etika bermedia sosial yang baik? Apalagi kan zaman sekarang banyak banget bermunculan konten kreator yang lebih memilih viral gitu Kak, ketimbang moral gitu. Jadi menurut Kakak gimana untuk beretika yang baik di media sosial? Itu pertama mau komentari soal temanya. Keren banget sih pemikiran gitu, viral atau moral. Iya. Belakangnya ral. Tapi memang dan ini ya, ketawarannya dari dunia sosial media di istana itu seperti ini. Jangan-jangan video yang saya buat ini bisa menjadi viral. Iya. Jangan-jangan kalau saya bikin konten yang seperti ini saya bisa menjadi populer dengan segera dan dikenal dengan cepat, followers bertambah dengan cepat atau subscribers bertambah dengan cepat kalau di channel YouTube ya. Jadi itu keinstanan, semua orang melihat bahwa hal tersebut possible. Artinya mungkin saja, apalagi di zaman yang teknologi digital seperti ini, makanya banyak yang mau menjadi YouTubers, banyak yang mau menjadi content creator, itu karena melihat ada kemungkinan video yang mereka buat itu bisa menjadi viral. Mana caranya membuat konten yang viral? Semuanya soal teknologi dari sana. Akibatnya apa? Kalau misalnya kita cuma pengen viral, yang ada adalah kita jadi mengindahkan nilai-nilai positif yang bisa kita tawarkan, yang bisa kita kenalkan, yang bisa kita sebarkan melalui konten kita. Kalau buat yang bergabung, saya lanjutkan saja. Tadi ada pertanyaan, kenapa viral daripada moral? Iya, benar Kak. Ya karena memang mereka mengejar keinstanan yang ditawarkan oleh digital teknologi, yaitu video itu bisa jadi viral, atau video itu bisa cepat karena keviralannya, atau dapatkan banyak follower, banyak subscriber. Iya. Jadi hal-hal yang instan seperti itu daripada membuat atau yang terlihat karena video-video positif, video-video edukatif seperti itu tidak menarik minat. Oh jadi berarti secara nggak langsung nih Kak, viral itu lebih konten yang kemarin viral itu lebih ini nggak sih Kak, lebih eye catching gitu lah,
lebih menarik banyak penonton dibandingkan yang konten bermoral kayak gitu? Ini viral itu sebenarnya kalau kamu tanya sama YouTubers Indonesia mana saja, ya dia akan kasih tahu bahwa tidak ada rumusnya viral. Ketika yang mungkin kecuali punya subscriber sudah jutaan gitu ya, tapi itu pun tetap berhitung viral kan sudah banyak. Bagi mereka yang pernah videonya menjadi viral, kalau ditanya terus kenapa disuruh bikin ditanya kenapa bisa viral atau disuruh bikin video yang sama dan menjadi viral, mereka nggak akan bisa mengulangnya karena memang nggak ada teorinya gitu ya. Dulu pernah ada masuk Pak Eko di viral gara-gara seorang yang jago memainkan pisaunya setiap kali benar-benar ajak masuk Pak Eko, itu nggak ada rumusnya. Sebelumnya ada ada apa segala macam, semuanya nggak ada rumusnya karena yang bisa mereka sendiri tidak akan menduga kalau videonya menjadi viral. Tapi banyak yang tertarik untuk menjadikan yang viral karena begini, karena viral itu kalau udah viral pasti akan subscribersnya akan banyak dan followersnya akan bertambah. Mas Yosi ini ketua Siberkreasi Indonesia, dan sekarang banyak banget kan Mas, gara-gara pandemi ini semua sosial media entah IG lah, Instagram atau YouTube gitu, banyak banget yang bermunculan konten-konten kreator nih yang membuat konten tapi lebih mementingkan viral daripada moralnya. Jadi menurut Mas Yosi sendiri, Siberkreasi Indonesia, gimana sih etika sosial media yang baik dan benar supaya bikin konten yang lebih mementingkan moral daripada viral? Ya, terima kasih pertanyaannya Nol. Jadi ini buat yang melanjutkan nonton di sini nanti kita akan tayangkan ya ini ya. Saya mau ngasih tahu juga soal kecenderungan. Memang kecenderungan pelaku sosial media terutama yang masih muda-muda itu adalah mencari yang lucu di sosial media, baik di Instagram, baik di TikTok, baik di YouTube. Yang dicari itu sesuatu hiburan yang lucu atau musical. Jadi otomatis yang hal-hal yang seperti itu akan mudah viral. Ya, coba kita lihat deh. Video-video viral kan rata-rata video yang lucu ya, video yang lucu, video yang menghibur, bahkan ada video-video yang dibuat sedemikian rupa, maksudnya nggak lucu tapi nggak lucu, cuma jadi viral karena orang benci dengan video tersebut. Jadi kebencian juga bisa membuat sebuah video itu viral. Nah, kenapa orang suka banget dengan mengejar viral? Karena itu adalah kecenderungan juga yang kalau tadi kan penontonnya cenderung nyari yang lucu, tapi kalau pembuatnya untuk konten kreatornya juga punya kecenderungan untuk membuat konten yang lucu karena yang dikejar viralnya. Karena kalau misalnya viral berarti kan subscribersnya nambah, followersnya nambah, viewersnya nambah, likesnya nambah, semuanya nambah. Nah itu yang dikejar, instan seperti itu yang dikejar. Cuma ada ruginya sebenarnya. Kalau kita cuma mengejar sesuatu yang viral sebagai konten kreator, kita akan lebih fokus kepada apa yang sedang dibahas oleh orang banyak, apa yang lagi viral kita kasih, kadang-kadang kita kasih tahu juga, kita ngebahas ini ada prank ini lagi dibahas lagi viral, jadi kita bahas juga ini supaya kita ikutan viral. Nah itu jadi cuma ikut-ikutan, cuma bereaksi terhadap sesuatu yang lagi dibahas. Ada pola yang seperti itu. Akibatnya apa? Rencana semula mungkin bermain sosial media, buat konten tadinya adalah posting sesuatu yang berasal dari dalam dirinya. Misalnya seperti sesuatu yang dia suka, sesuatu yang dia kepeduliannya, sesuatu yang jadi talenta atau skillnya. Jadi kan kita lihat ada YouTubers yang suka dengan aransemen lagu, nyanyi lagi, ada yang YouTubers yang suka dengan bikin konten games, ya main games gitu. Cuma karena dia ingin viral, sesuatu yang tadinya menjadi kekuatannya dia, ketertarikannya dia jadi ditinggalkan. Jadi udah mulai memikirkan yang lain. Nah itu apakah itu baik ya? Itu sih sebenarnya sah-sah aja. Cuma memang akhirnya sosial media akan dipenuhi dengan pola-pola yang seperti itu. Dan yang sisi
sisi lainnya dari pola perilaku seperti itu adalah apa? Adalah kalau misalnya kita punya konten kreator, kita akhirnya tidak menikmati proses pembelajaran untuk build our skill dalam membuat video. Jadi karena kita sudah punya motivasi yang berbeda, visi yang berbeda, cuma ingin menjadi viral. Padahal kalau kita konsisten dengan apa yang di awal mulanya kita berada dalam video, ya misalnya nyanyi terus gitu ya, nah dia kan tidak untuk melengkapi diri mereka. Nah, sedang ya muda generasi tertentu muncul udah minta dieditin sama yang lebih muda, itu sudah maksudnya. Oke. Tapi berarti Mas Yosi masih punya jiwa-jiwa mudanya nih ya, masih ada. Ya udah, berarti lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Mas Yosi nih, gimana sih langkah anak-anak muda sekarang untuk sebaiknya lebih menentukan sikapnya untuk menjaga moral ketimbang viralnya itu? Nah, itu biasanya begini, berangkat dari latar belakang anak muda tersebut, latar belakang seseorang. Kalau di rumahnya atau keluarganya di bagian dulu dia tidak banyak mendapatkan apa yang dia inginkan, seperti misalnya pekerjaan, kasih sayang, itu dia akan mencari jawabannya di luar, mencari jawabannya di konten, di netizen. Itu dia cari jawabannya di situ. Itulah bahkan akhirnya dia menyampaikan nilai-nilai moral. Karena apa yang dia merasa dia lebih prioritaskan untuk dipedulikan adalah pengakuan lain, likes dan viewers dan subscribers itu semacam pengakuan buat diri. Dan di rumah tidak ada yang mengakui kejabatannya, karena di rumah keluarganya tidak ada yang mengapresiasi prestasinya, tidak diapresiasi. Akibat gagal mendapatkan sesuatu dalam rumah, makanya dia keluar mencari jawabannya di luar. Banyak yang punya latar belakang seperti itu. Tetapi kalau yang dari rumah secure, yang dari latar belakang yang orang yang secure, dia mendapatkan banyak yang ada batasannya, ada pagarnya, ada batasan moralnya. Itu ada dari dua hal tersebut, tanggung jawab dan rasa kepedulian. Nah, bisa dikeluarkan oleh mereka yang secure. Kalau mereka tidak sebut, mereka itu tidak penting, tidak prioritas. Yang penting adalah yang tadi saya sebutkan, yaitu apresiasi, pengakuan dari teman-temannya, pengakuan dari netizen, subscriber, viewers, good comment, hal-hal seperti itu. Itulah dong. Jadi kalau untuk menentukan sikap kayak gitu dari dalam diri masing-masing ya Mas, dari dalam diri konten kreatornya sendiri kayak gitu. Ada lagi nih, menurut aku mau nanya saran Mas Yosi, kan sekarang konten kreator banyak banget yang gimana ya, yang viral, yang nggak menjaga moralnya, yang viral tapi nggak menjaga moralnya, tapi karena ini Mas, budaya asing yang masuk ke Indonesia. Menurut Mas Yosi gimana tuh? Mas Yosi, apa sebaiknya kita kayak ngedistract, gak boleh, budaya asing gak boleh masuk ke Indonesia karena gara-gara budaya asing bikin konten yang viral tapi nggak ada moralnya kayak gini, atau gimana? Jadi pop culture istilahnya adalah sesuatu yang memang tidak bisa disentuh. Artinya gini, ada disomasi budaya yang mempengaruhi anak-anak muda lewat aktor yang tidak punya batasan informasi itu. Artinya gini, batasan pornografi, karyanya orang Indonesia atau dari luar negeri dan dinikmati oleh orang Indonesia, dan itu membawa pesan-pesan budaya tempat termasuk dalam hal misalnya yang paling adalah etika. Kalau mungkin di beberapa negara bicara
swearing, mengumpat itu malah sudah mulai terbiasa. Tetapi kalau di Indonesia itu masih sopan, swear gitu. Makanya banyak orang yang menilai bahwa anak seseorang kok tiba-tiba jadi gak sopan karena itu ada kaitannya. Saya rasa ada banyak misalnya karena kalau saya lihat video-video YouTube misalnya konten kreator gamers, banyak gamers yang bukan dari Indonesia, mereka kalau misalnya bikin konten ketika mereka main game dan mereka harus swearing gitu ya, harus harus marah, harus kesel, langsung mereka menganggap itu normal. Dan buat orang Indonesia yang mengikutinya suka dengan channelnya akan mengikuti juga gaya bahasa yang karena mereka melihat seperti itu ya, banget ya, keren banget ya. Nah ini menyebabkan kamu tadi keluar statement itu bahwa oh ya gara-gara budaya luar orang bisa jadi tidak memperhatikan moral dan sebagainya. Moralnya dan padahal ya maksudnya ada juga budaya luar yang bagus sebenarnya. Kayak misalnya K-pop kan budaya luar juga. Tapi karena dia lebih banyak di bentuknya lebih banyak nyanyi, dancing, nah itu yang menyebabkan orang-orang muda Indonesia yang menyukai K-pop akan di rumah dia cari etika ya, tapi mana yang tidak baik. Tapi kalau di rumah tidak diajarin ya dia akan mencari jawabannya sendiri dan bukan sendiri. Tapi menurut Mas Usi sendiri, pemerintah ini udah ngasih edukasi yang baik belum sih Mas ke kayak apa ya anak-anak muda zaman sekarang untuk lebih aware lah tentang konten ini, tentang konten kreator di media sosial kayak gini. Menurut Mas sendiri, apa pemerintah masih perlu untuk untuk ngasih edukasi yang lebih banyak kah atau memang sudah cukup gitu? Kalau di pemerintah itu upaya-upaya yang demikian itu namanya literasi digital. Di mendewasakan, mencerdaskan para pelaku sosial media, literasi digital termasuk ajaran politik. Iya, literasi digital benar. Iya, saya di tahu bahkan tentang buatan yang negatif. Ya, bagian dari literasi dan masuk salah satu adalah termasuk untuk berarti konten kreator dalam hal ini. Pemerintah udah kayak ngejalanin tentang literasi digital yang seharusnya lebih banyak untuk diperhatikan sama remaja-remaja Indonesia zaman sekarang, yang lebih banyak berpapasan sama konten-konten viral tadi. Aku boleh nggak minta, ini yang terakhir nih Mas, aku boleh nggak minta quotes-nya Mas Yosi untuk generasi muda dalam menghadapi siber sosial media zaman sekarang? Dengan pesan. Saya selalu bilang kayak gini, bahwa perhatikan baik-baik atau kita dilahirkan di Indonesia kontribusi. Jadi bukan cuma untuk kembang dan menikmati itu, tapi juga berkontribusi itu tidak menunggu menjadi politisi, menunggu menjadi tentara. Iya. Tidak perlu hanya sebagai aktif, kita tidak perlu posisi. Indonesia kita dan kita berkeruang arah itu supaya kita bisa memilih Indonesia dengan diri kita sendiri yang banyak yang membuat video yang viral, tapi ini mengedukasi dan menginspirasi. Oke.
Pada intinya kita nggak boleh ya. Jelas? Iya, udah insya Allah mas. Insya Allah mas. Nggak tahu nih videonya ngadet. Ya udah, tapi segitu aja sih mas. Intinya tuh pemuda Indonesia zaman sekarang harus lebih aware ya, harus lebih hati-hati sama konten-konten yang masuk ke kita, ke diri kita, yang berpapasan sama diri kita. Dan untuk apa ya, untuk lebih kedepannya lebih banyakin literasi digitalnya biar makin aman kesananya kayak gitu. Ada halo mas Yosi, connection videonya close. Ya udah segitu aja mas, wawancara anak negeri 1 sekolah kali ini. Gitu aja mas, makasih untuk wawancara anak negeri 1 sekolah kali ini. Terima kasih No. Iya, sama-sama. Thank you. Semangat mas Yosi, Bye. jaga kesehatan, dadah. Viral. Video adalah komunikasi efektif dalam sosial media. Ingin mengejar subscriber, like, dan komentar karena syarat dari platform sosial media. Rasa empati, edukasi, simpati, dan etika dibutakan kebutuhan pemilik platform sosial media. Aturan hukum pun kerap berani dilanggar demi viral. Lebih hebatnya, masih banyak orang yang tetap mengutamakan edukasi, informasi yang baik, karena individu yang memiliki moral. Maukah kita sadari komunikasi global ini dimanfaatkan untuk kebaikan? Orang di luar sana yang berinteraksi sosial media ada ratusan juta jiwa. Rasakan jika kebencian, fitnah, keburukan, dan kegaduhan sosial disebarkan ke berbagai usia yang mereka juga ikut perilaku tersebut. Ada yang tetap fokus akan kebaikan karena sejatinya hidup adalah bermanfaat untuk orang banyak. Langkah yang baik akan memberikan berbagai ribuan kebaikan dan jutaan kebaikan untuk kehidupan.